Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora dengan NIM 2504055020010. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anak berkesulitan belajar, khususnya disleksia. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu disleksia? Nah, disleksia itu terdiri dari dua kata secara etimologis, yaitu dis yang artinya gangguan atau kesulitan, sedangkan leksia itu berarti kata atau bahasa. Jadi dengan demikian disleksia itu dapat diartikan sebagai kesulitan dalam berbahasa atau kesulitan dalam mengolah kata-kata. Nah, disleksia itu ditandai dengan kesulitan dalam membaca, menulis maupun mengeja suatu kata. Meskipun begitu, anak dengan disleksia ini itu umumnya memiliki kecerdasan yang normal atau bisa disebut di atas rata-rata. Namun hal ini tuh terjadi karena adanya gangguan dalam proses pengolahan bahasa di dalam otaknya, bukan karena kurangnya kemampuan berpikir mereka. Nah, adapun sejarah perkembangan dari disleksia ini, disleksia itu pertama kali dijelaskan oleh W. Pringle Morgan pada tahun 1896 melalui suatu kasus seorang anak yang cerdas, tetapi anak ini itu tidak bisa membaca atau tidak mampu begitu. Nah, kondisi ini tuh kemudian disebut sebagai buta kata kongenital atau kongenital. Nah, disleksia itu memiliki juga beberapa jenis. Namun yang paling umum atau umum itu dikenal adalah disleksia perkembangan, yaitu kesulitan membaca yang muncul sejak masa perkembangan seorang anak dan sering berkaitan dengan faktor genetis dan neurologisnya. Nah, adapun beberapa karakteristik dari anak disleksia ini. Yang pertama itu kesulitan dalam mengenali huruf. Yang kedua, membaca secara lambat. Yang ketiga itu seringkali mengeja, serta yang terakhir itu anak ini sulit memahami suatu bacaan. Nah, setiap anak disleksia ini bisa menunjukkan gejala yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keparahannya. Dan dijelaskan juga tadi ada penyebab disleksia yang bersifat multifaktorial, yaitu disleksia ini melibatkan faktor genetis, neurologis, dan faktor lingkungan. Nah, adapun dijelaskan itu mengenai penelitian itu menunjukkan bahwa disleksia ini sering diturunkan dalam keluarga serta berkaitan dengan cara kerja otak mereka dalam memproses suatu bahasa, terutama itu pemrosesan fonologis. Nah, adapun tadi dijelaskan juga dampak disleksia itu tidak hanya pada akademik saja begitu, tetapi juga pada aspek emosional mereka serta sosial. Nah, anak yang memiliki atau mengalami kesulitan dalam belajar itu dia akan cenderung memiliki rasa frustasi, bahkan menurunnya kepercayaan diri mereka jika anak ini itu tidak mendapat dukungan dari keluarganya atau lingkungan-lingkungan sekitarnya begitu. Nah, adapun yang dipaparkan oleh kelompok 3 tadi itu mengenai proses diagnosis anak disleksia. Nah, dalam proses diagnosis ini itu diperlukan asesmen yang komprehensif oleh suatu tenaga yang profesional yang meliputi itu kemampuan kognitifnya, akademik, bahasa, dan pemrosesan fonologis. Nah, diagnosis itu biasanya ditegakkan jika kesulitan itu berlangsung minimal 6 bulan meskipun anak ini sudah diberikan suatu intervensi. Nah, adapun beberapa penanganan yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi
untuk anak disleksia ini, yaitu melalui pendekatan pembelajaran yang lebih sistematis, dan pendekatan ini itu harus berbasis dengan bukti. Selain itu, kerjasama antara guru, orang tua, dan tenaga profesional itu juga sangat membantu seorang anak disleksia ini. Nah, dalam proses pendidikan atau konteks pendidikan, layanan inklusif juga menjadi solusi agar anak tetap mendapatkan hak belajar yang sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya kayak diskriminasi begitu oleh teman-teman lainnya. Baik, itu saja materi yang dapat saya tangkap dari penjelasan dari kelompok tiga tadi, dan dapat saya simpulkan bahwa disleksia ini merupakan gangguan belajar yang bersifat neurologis dan berlangsung sepanjang hayat. Namun dengan penanganan yang tepat, anak itu tetap dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri, dan juga dapat mencapai suatu potensi yang baik. Baik, itu saja resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.